Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Nice to meet you again at the Five grade. How are you for today? I have allowed my student in the final condition and ready to continue our English lesson for today. And now we have doing at the first semester at the five grade. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Senang bertemu kembali kita pada hari ini di pembelajaran kita di kelas 5 ya. Anak-anak Bapak sekarang sudah di kelas 5 semuanya. Kemarin kita at the 4 grade di kelas 4, sekarang 5 grade kelas 5 ya. Semoga anak-anak Bapak siap ya melanjutkan pembelajaran. Bapak juga berdoa semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, fokus semangat belajarnya meskipun kita masih melakukan pembelajaran secara daring ya. Yakinlah nanti kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Sama-sama kita berdoa ya anak-anak semuanya ya. Okay, easily before we go on to continue our English lesson for today, sebelum kita lanjut pembelajaran kita seperti biasa, let's pray with our religions. Praying begin. Alhamdulillah. Okay. All of my student at the 5 grade, anak-anak Bapak kelas 5 semuanya. Okay. Anak-anak Bapak sudah punya buku semuanya, English textbook. Okay. Open your English textbook. Let's see first lessons. Silakan dibuka buku pakai bahasa Inggrisnya. Pembelajaran pertama, ya. Di sini kita akan mempelajari ada beberapa materi nantinya yang akan kita pelajari, ya. Di sini temanya adalah personal interest, ya. Berarti tentang diri sendiri. Di mana nantinya ada asking for and giving the personal information. Bertanya dan memberikan jawaban tentang diri kita, tentang diri ya. Okay, let's see. There is a sentence, ada sebuah kalimat di sana. Nah, lesson 1. What grade are you in? Nah, di situ ada kata grade ya, tulisannya grade. Nah, anak-anak Bapak tahu apa arti dari kata tersebut? Oke, kan anak Bapak ingin tahu ya. Kalau anak-anak Bapak tidak tahu apa arti dari salah satu kosakata grade ya, grade tadi, maka anak-anak Bapak tidak paham dan tidak nyambung apa saja yang termasuk ke dalam personal interest ketika kita menyampaikan, memperkenalkan diri kita. Oke, anak-anak Bapak semuanya siap ya, fokus belajar. Sudah dibuka buku paketnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Next. In the asking for giving personal information, ya di sini ada bertanya dan menjawab informasi tentang diri. Nah, dalam bertanya dan menjawab informasi tentang diri, apa saja sih yang perlu kita sampaikan? Oke, let's see. First, name. Nama. Anak-anak Bapak sudah tahu ya bagaimana cara kita memperkenalkan nama kita kepada orang lain ataupun bagaimana cara kita menanyakan orang lain. Second, spell the names ya, artinya mengeja nama. Mengeja nama enak apa? Ingat ya anak-anak, apa yang harus anak-anak Bapak kuasai yaitu alfabet abjad ya, A B C until Z. Oke, anak-anak Bapak sudah tahu tuh. Sudah belajar semua di kelas sebelumnya. Yang ketiga, grade, kelas. Nanti bagaimana cara kita menanyakan di kelas berapa sih dia atau seseorang atau diri kita sendiri. Nah, yang keempat, menanyakan umur, age. Ya, berapa umurnya? Sudah belajar ya.
Jadi di kelas 5 ini tinggal pengulangan aja. Kemudian nanti kita akan menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari seseorang menanyakan alamat atau kita ingin menanyakan alamat seseorang lagi. Nah, address ya. Kalau nanti address bagaimana? Kemudian ada yang keenam, next hobi, kesukaan atau kegemaran. The last item yang terakhir adalah dream jobs ya, artinya adalah cita-cita, impian ya. Oke, untuk memudahkan anak-anak Bapak memahami dari 7 poin yang akan kita pelajari dalam bab pertama ini, pembelajaran pertama kita lanjut lagi next slide. Oke. This slide we are discussed to the items personal interest. Ada 2 poin yang akan kita pelajari di sini tentang personal interest, how to asking and giving for our personal interest, menanyakan dan menjawab tata diri. Yang pertama ada name ya, anak-anak Bapak kalau sudah dengar kata name pasti sudah tahu artinya adalah nama. The second, spell the name. Okay, let's see in the dialogues. Di sini Bapak buat sebuah dalam bentuk kalimat ya, kalimat dia percakapan, dilihat di sini ya. Kita lihat dari first question, pertanyaan yang pertama ya. Lihat di sini. Hi, my name is Ali. Hi, my name is Ali. Hai, nama saya Ali. What is your name? Siapa namamu? Nah, anak-anak Bapak harus ingat ya, bagaimana cara kita menyatakan nama kita. Seperti tadi, my name is Ali, nama saya Ali. Nanti kalau namanya Bedul, my name is Bedul. Terus bagaimana cara menanyakan anak Bapak? Harus ingat, itu pembelajaran di kelas sebelumnya. Jadi anak-anak Bapak sudah belajar bagaimana cara memperkenalkan nama kita, terus bagaimana cara menanyakan nama orang. What is your name? Siapa namamu? Maka dia jawab di sini, hello, my name is Tio. Nama saya Tio. Terus yang ketiga, pertanyaannya yang kedua tadi ya, yang ketiga ini pertanyaan kedua, how do you spell your name? Apa artinya anak-anak Bapak? Harus tahu ya, ini sudah dipelajari. Nah, bagaimana cara kamu mengeja namamu? Mengeja berarti word by word, huruf per huruf yang dieja. Apa yang harus diingat? Apa yang harus dihafalkan kembali? Yaitu alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu anak-anak harus hafal ya. Terus dari nama dia Tio tadi, setelah kita tahu nama dia Tio, maka kita beri ejaannya, spell the name. Kita eja namanya. T, apa bahasa Inggrisnya? T, ya, not tie. Tie nanti jadi dasi. Ya, ini T. I apa bahasa Inggrisnya? I. O apa bahasa Inggrisnya? O. T, I, O. Nah, jadi bagaimana cara kita ngeja yang harus anak-anak ingat kembali, yang harus dihafal kembali adalah abjad dalam bahasa Inggris. Harus sudah hafal karena anak-anak Bapak sekarang sudah di kelas 5. Bagaimana cara menanyakan nama seseorang, bagaimana cara memperkenalkan nama kita harus diingat kembali. Makanya di sini langsung Bapak buat dalam bentuk kalimat untuk mengingatkan kepada anak-anak Bapak terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kita lihat item selanjutnya. Nah, ada yang ketiga, the third grade, the third adalah grade, ya, grade artinya kelas. 4, 8 umur, yang keempat adalah umur. 5 yang kelima address, alamat. Kita mulai satu-satu. Kita akan menanyakan kelas dulu. Kelas berapa dia atau kelas berapa kamu, ya? Grade, kelas. What grade are you in? Kamu kelas berapa? Nah, maka jawabannya seperti ini. I'm in 5th grade. Saya di kelas 5. Kamu di kelas berapa sekarang? Katanya, saya di kelas 5. Jadi grade itu adalah kelas. Terus bagaimana cara untuk menanyakan nama apa kelas seseorang? Ya, seperti ini. What grade are you in? Di kelas berapa kamu sekarang? Oke, kita jawabannya gimana? I'm in the 5th grade. Saya di kelas 5.
Nah, seperti itu. Itu kalau menanyakan kelas. Yang selanjutnya kita akan menanyakan umur. Nah, ini harus ingat kembali anak-anak Bapak, ya. How old are you? Nah, apa artinya? Berapa umurmu? Berapa usiamu? Bicara menjawab kalau pertanyaan ditanya umur bagaimana Pak? Ini dia. I'm 11 years old. I'm 11 years old. Saya berumur 11 tahun. Oke, next address. Kita akan menanyakan alamat. Kalau untuk menggunakan kata address, maka di sini dia nuntut adalah nama jalan ke rumah kita. Nama apa? Jalannya ya. Bagaimana cara menanyakannya? Seperti ini. Let's see. What is your address? Ya. I'm so sorry ya, not what ya. Aduh. Ini diganti anak-anak Bapak ya. Nanti kita revisi. Where is your address? Ya, not what ya. Where is your address? Di mana alamatmu? Jadi jika jawaban dia adalah is Jalan Dahlia number 1. Jadi alamat saya di Jalan Dahlia nomor 1. Jadi ini dia. Jadi ada grade. Nah, di grade ini nanti kita akan mempelajari nanti yang namanya adalah ordinal numbers, tingkatan bilangan ya. Ada K1, K2, K3, K4. Nah, di semester 1 ketika anak-anak Bapak kelas 4 kemarin sudah diajari sama Miss Yulia. Nanti akan Bapak ingatkan kembali ya bagaimana cara menggunakan ordinal numbers, yaitu tingkatan bilangan mulai dari first, second until etc. dan lain-lain ya, mulai dari K1, K2, K3 dan seterusnya. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, Bapak lupa. Kalau untuk umur, Bapak yakin nggak perlu Bapak bahas, anak-anak Bapak sudah bisa bagaimana cara melakukan percakapan menanyakan umur kepada orang lain, bagaimana cara menyatakan umur kita. Kalau untuk menanyakan alamat juga nggak ini ya, nggak sini. Cukup anak Bapak di sini ya. Kata what ini, what is your address? What-nya itu diganti dengan where. Where is your address? Ya, di mana alamatmu? Nah, maka kita beri jawabannya di mana sesuai alamat kita. Kalau di sini Bapak contohkan di Jalan Dahlia, maka tulis Jalan Dahlia is Jalan Dahlia number berapa. Kalau ada jalan di Jalan Mawar tulis it's Jalan Mawar number 10. Boleh seperti itu. Ya, oke anak-anak Bapak ya, ini pembukaan dulu untuk hari ini. Besok minggu depan kita lanjut lagi seperti kita masuk bagaimana cara kita mengenal ordinal numbers, tingkatan bilangan tadi seperti Bapak sampaikan ya. Untuk menyiapkan umur sama alamat anak Bapak sudah bisa karena di tingkatan sebelumnya sudah dipelajari. Oke. Oke anak-anak Bapak ya. Lihat di sini. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu pembukaan pembelajaran kita di kelas 5. Bapak minta anak-anak Bapak semuanya silakan dipahami materi-materi tadi yang Bapak tanyakan, dibuka kembali, diingat kembali catatan-catatan dari kelas 3 nih ya, yaitu bagaimana cara mengenalkan nama kita, mengeja nama. Kalau mengeja nama artinya saya harus hafal alfabet. Kalau grades nanti minggu depan Bapak ajarkan kan, karena ini memang kita belum belajar ordinal numbers nanti tingkatan bilangan. Nanti bagaimana cara untuk menanyakan tingkatan kelas. Kalau di SD itu ada 1 sampai 6. First grade, second grade and others ya. Nanti kita pelajari. Kalau untuk umur dari kelas 3 sampai kelas 4 nah Bapak sudah belajar. Silakan anak Bapak juga bisa dibuka bukunya di sini in your English textbook page 4 until 7 ya. Silakan anak-anak buka ya. Dari halaman 4 sampai halaman 7 itu lengkap, ada cara memperkenalkan nama, mengeja, menyatakan kelas, umur, alamat, kesukaan, kegemaran dan cita juga ada di sini dream job ya. Anak-anak Bapak harus ingat ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan
Yaitu salah satunya nanti Bapak akan mengajarkan anak-anak Bapak untuk mengenal ordinals number untuk menyatakan tingkatan bilangan ataupun nilainya. Oke, for today, that's all for today. Thank you very much for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.